Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Kebetulan tiba-tiba ada keingetan, udah lama nggak bikin video, udah seminggu ini. Di kesempatan kali ini saya mau sedikit berbincang tentang masalah gangguan kecemasan yang sering kali datang ya. Dan itu biasanya dipicu oleh sesuatu hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Salah satunya ini ya, kopi. Nah, sebagaimana kita pernah bicarakan kondisi ini sebelumnya, maka saya berharap teman-teman tuh memahami bahwa bukannya nggak boleh ya, tapi sementara pada saat teman-teman itu lagi dalam proses ya, proses perbaikan kondisi, sebaiknya mungkin saran saya teman-teman itu boleh mengurangi dulu atau bahkan tidak minum sama sekali kopi. Karena kopi ini tuh bagaimanapun punya kemampuan untuk memicu masalah cemas dengan dua jalur yang paling sering, yaitu pertama lewat jalur lambung. Ini kopi, ada yang asam kan, kita tahu. Ketika kita minum kopi, kemudian dia lambungnya nggak enak. Lambungnya nggak enak, asam lambungnya menjadi lebih tinggi, maka gas yang dihasilkan dalam asam lambung itu akan membuat kembung perasaannya. Satu. Kedua, bisa aja dia tuh meningkatkan asam lambung sehingga terjadi gejala perih ya. Nah, kenapa itu bisa menjadi salah satu problem? Karena biasanya karena faktor nervus vagus yang ada di ujung kerongkongan dan di ujung dari fundus itu, daerah bagian atasnya lambung, akhirnya bertemu gitu, dan disitulah titiknya, sehingga ketika tingkat asam lambungnya tinggi banget, si pasien kemudian mengalami keluhan ya, yang berkaitan dengan kembung, tapi juga disertai gejala lain seperti jantung berdebar-debar, keliengan. Kenapa? Karena nervus vagusnya itu yang ketoel-toel gitu ya, atau kepicu oleh asam lambung yang disebabkan karena minum kopi tadi. Satu itu. Yang kedua, karena kopi ini mengandung kafein, dan kafein itu adalah stimulan, dan salah satu dari kerja stimulan adalah meningkatkan denyut jantung. Dan ketika teman-teman yang memang punya masalah cemas, biasanya denyut jantungnya itu lebih tinggi daripada biasanya orang-orang. Kalau orang-orang biasa, misalnya kayak saya tuh, kalau lagi dalam keadaan santai, mungkin sekitaran 65 sampai 80. Tapi kalau teman-teman tuh udah sekitar 85 sampai 100 gitu. Jadi lebih tinggi daripada itu. Namun ketika teman-teman minum kafein ya, minuman yang mengandung kafein, salah satunya kopi ini, itu teman-teman bisa menyebabkan terjadinya debar-debar jantung. Nah, debar-debar jantung di antara 110 130-an itu pada beberapa orang yang memang punya gangguan cemas memicu serangan panik ya. Jadi kita perlu perhatian tuh pada kondisi seperti itu. Makanya kita kalau misalnya berkaitan dengan gangguan yang panik atau cemas, apalagi ada gejala psikosomatik lambung, sebaiknya tidak menggunakan dulu ya minuman-minuman yang mengandung kafein atau yang seperti kopi lah intinya ya. Beberapa juga bisa kambuh karena pasien tuh seneng minum kopi, dan ketika dia minum kopi akhirnya dia merasakan nyaman, terus kemudian dia mau tambahin stop gitu ya, ternyata nggak bisa ya, aduh pengen banget dia minum kopi, ya sudah akhirnya dia minum, akhirnya timbul gejalanya kambuh ya. Jadi saya tidak sarankan kalau kopi itu saat lagi dalam proses pengobatan cemasnya, apalagi kalau misalnya masih sering muncul bolak-balik gejalanya, sebaiknya tidak minum kopi dulu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di sela praktek berikut ini. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan perbaikan, dan jangan lupa selalu mengimplementasikan ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.